Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hidup tuh kayak bosenin banget? Bangun, kerja, atau sekolah mungkin, pulang, tidur, terus nungguin hari selesai gitu aja, tiba-tiba Sabtu, kayak hari ini. Rasanya flat, hambar, terus kayak nggak ada warna sama sekali. Kayak hari ini nih, tiba-tiba udah malam minggu aja. Apalagi buat kalian yang jomblo ya. Hari ini nggak tahu mau ngapain kan? Ya udah dengerin ini aja. Kita sering mikir kalau hidup itu baru seru atau baru happy kalau kita tuh mendapat sesuatu yang sangat besar. Kita dapat liburan yang mewah, kita dapat kenaikan pangkat, kita dapat ranking satu, kita dapat pencapaian yang luar biasa banget. Tapi gimana kalau sebenarnya kebahagiaan itu bukan soal apa yang terjadi, tapi itu tuh soal gimana cara kita melihat situasi atau melihat kondisi dalam hal tertentu. Nah, hari ini aku bahas tentang romanticizing your life, seni membuat momen yang paling biasa pun jadi terasa berharga banget. By the way, ini aku baru baca-baca juga dari research aku, terus nemu ini dan menarik banget, dan aku pengen share ke kalian. Nah, romanticizing your life tuh bukan soal pamer, bukan soal nyombongkan sesuatu, tapi soal menghargai keberadaan diri kamu saat ini, di momen ini, di waktu ini, di tempat ini. Ini adalah cara kita buat sadar kalau kita adalah tokoh utama dalam cerita kita sendiri. Saat kita mulai memperlakukan hal-hal kecil dengan cinta, dengan ketulusan, dengan keseriusan, dunia yang tadinya hambar bisa tiba-tiba jadi punya rasa. Kebanyakan dari kita itu hidup dalam mode autopilot. Jadi biarin aja ngalir. Kalau kata Komeng dalam podcastnya Vindes dulu tuh, hidup tuh jangan dibiarin kayak mengalir gitu aja. Kalau misalnya tiba-tiba dalam air itu ada tai gimana gitu. Nah, aku pun malah kepikiran situ. Kita tuh jangan biarin hidup kita berlalu gitu-gitu aja. Harus ada sesuatu yang kita ubah. Kalau kita ngerasa flat, kalau kita ngerasa hambar, mungkin bukan harinya yang salah, bukan dunia yang salah, tapi kitanya yang salah menanggapi hari dan dunia tersebut gitu. Makannya makan aja sambil main HP, misalkan mandi ya udah mandi sambil mikirin gimana nanti capai target di kerjaan, terus gimana ketemu mantan yang hari ini mau ketemu misalkan. Kita nggak pernah benar-benar ada di momen-momen yang paling mudah sekalipun. Apalagi dengan zaman yang serba cepat, diperparah dengan ediktifnya kita terhadap media sosial, gadget di hidup kita. Kehadiran kita di momen-momen kecil ini rasanya jadi sulit banget ya. Kalian masih ingat nggak waktu kalian kecil, betapa happy-nya kalian main sama teman-teman kalian? Padahal permainannya sederhana banget tau. Terus saat kalian temu sekolah cuman coret-coretan di pipi gitu loh. Atau nggak waktu SMP kalian cuman ngobrol di taman sambil makan bekal masing-masing. Atau naik ke SMA kalian cuman motor-motoran bareng keliling kota. Rasanya simpel kan, rasanya biasa aja. Kalian gak punya uang waktu itu. Terus apa yang bikin bahagia? Kehadiran. Yang aku sadar adalah dulu waktu kita kecil, waktu kita sebelum usia segini, sebelum ada gadget menyerang dan media sosial yang sangat banyak ini, dulu kita tidak seadiktif ini gitu. Kita punya kekuatan super power yang bahkan hari ini aku sangat rindukan, adalah kita bisa ngontrol diri kita terhadap kehadiran. Dan kenapa semua itu sangat sulit dijalani? Karena kita terlalu takut untuk kehilangan sesuatu. Kita takut kehilangan informasi, kita takut kehilangan teman kalau lama bales, kita takut kehilangan kerjaan kalau atasan saya kita nggak respon. Padahal kalau kita semakin hidup seperti itu, kita tidak akan merasakan hari dan waktu yang menyenangkan. Semuanya akan sangat flat dan hambar. Kenapa? Karena kita tidak hadir di momen itu. Kuncinya adalah kehadiran. Pas kamu mulai meromantisasi hidup, kau pasti belajar buat berhenti sejenak. Berhenti dulu yuk diriku gitu. Kita cobain nikmatin bunyi air hujan, nikmatin bunyi mobil yang lagi lewat misalkan. Terus nikmatin aroma-aroma buku lama yang pernah kalian baca. Atau nggak sesimpel kalau kalian suka bikin kopi, kalian itu jangan cuma nuangin, tapi coba harumin gimana wanginya kopi di pagi itu. Atau nggak saat ketemu orang, kalian coba simpan HP dan gadgetnya dan tatap mata orang itu dan saat dia bicara. Dari situ, rasa flat, rasa sabar, aku yakin pasti nggak ada sama sekali.
Semua hal kecil yang gratis itu rasanya sekarang jadi mahal banget gitu karena kehadiran dan kita nggak hadir gitu. Jadi kayak kita ngelewatin momen gitu aja, tiba-tiba hari udah ganti. Terus gimana caranya mulai? Nggak perlu modal gede, mulai dari hal paling simpel. Yang pertama, atur suasana. Kalau kalian mau baca buku atau kerja, cobain rapihkan tempat kalian, atau enggak kalian pergi ke kafe yang paling kalian suka dan terus setel musik yang suka di headset kalian dan baca buku atau kerja. Itu mengatur suasana. Yang kedua, pakai barang terbaik. Ini yang sering aku lakukan by the way. Jadi ketika kalian keluar sendiri, ketika kalian mau jalan-jalan, mau solo date, jangan pakai pakaian terbaik, pakai dandan. Kalau cewek kan make up terbaik, apalagi ya namanya skincare terbaik. Ketika mau ketemu pasangan aja, atau nggak orang spesial, tapi atau nggak pengen dilihat orang. Tapi ketika kalian mau jalan-jalan sendiri, pakai itu. Terus ketiga, kalau mau jalan-jalan sendiri atau solo date dengan niat gitu, dengan niat yang bener-bener niat. Jadi jangan cuma jalan dalam tanda kutip, tapi bayangin kalian tuh jadi aktor utama di film kalian sendiri. Perhatiin detail jalan, lihat interaksi antara orang-orang yang ada di mata kalian, terus nikmatin setiap langkah kalian, terus liatin gedung-gedung di samping kalian, ingat momen-momen apa yang pernah kalian lewati di tempat tersebut. Jadi tokoh utama tuh nggak butuh penonton loh, cuma butuh kesadaran kalau kamu layak dicintai oleh dirimu sendiri. Tapi dari semua yang kusarankan, hal paling penting adalah satu, matikan gadget saat kamu melakukannya. Atau nggak, kalau nggak susah dimatiin, airplane mode. Hadirlah di momen-momen itu, hadirlah di momen-momen gratis yang bisa membuat harimu berwarna. Oke, terakhir, teman-teman, hidup itu nggak harus luar biasa buat bisa dinikmati. Jangan nunggu sukses dulu baru mau bahagia. Jangan nunggu punya pasangan atau orang spesial baru mau romantisasi hidupmu. Cobalah romantislah sama hidup kamu sekarang dengan segala kekurangannya. Warnai harimu sendiri, warnai duniamu sendiri, jangan pernah mengemis sama orang lain. Waktu kamu mulai menghargai hal kecil, rasa stagnan, atau rasa gak berharga, atau rasa hidup yang gitu-gitu aja, pelan-pelan bakal hilang. Karena kamu sadar, setiap detik yang kamu jalanin adalah anugerah, adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi, di malam ini, adegan apa yang kamu mau bikin spesial? Tetaplah hidup, tetaplah bertahan. Bye-bye.